Hello, what's up, Jagis? Sekarang kita sudah bersama dengan Toyota All New Avanza Veloz. Ups, maksud gue adalah Toyota All New Veloz tahun 2021. Iya, sekarang Toyota Veloz independen gitu ya, sebuah nama yang tersendiri. Jadi udah bukan Avanza Veloz lagi, ini adalah Toyota All New Veloz yang merupakan varian flagship yang dipisahkan dari Avanza biasa. So, apa bedanya sih sehingga mobil yang satu ini sampai misah dari nama Avanza? Penasaran? Namun setelah kami lihat, ternyata ubahannya dibanding Toyota Avanza biasa yang kemarin kita review sebelah sini, itu lumayan signifikan banget gitu ya, sehingga bisa ngejustify bahwa ini adalah model lineup terbaru dari Toyota yang mereka sebut Veloz aja. So, kayak apa sih? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Eksterior tampil lebih kekar dibandingkan Avanza karena beraliran SUV, mirip seperti Toyota RAV4, yang artinya mobil ini juga bisa membunuh Toyota Rush. Nah, Tojangki, salah satu mobil yang paling dinanti di tahun 2021 ini adalah tentunya Toyota Avanza. Namun ini yang dulunya merupakan varian flagship dari Avanza ternyata sekarang sudah bercerai, sudah berpisah gitu ya. Sekarang ini adalah Toyota All New Veloz. Jadi udah bukan Avanza Veloz lagi, namun sekarang ia sudah naik kelas menjadi the All New Veloz yang berdiri sendiri gitu ya. Dan memang walaupun dia basicnya tetap Avanza terbaru yang pernah kita review sebelah sini, ini sudah mengalami upgrade dan penambahan fitur serta looks yang membuatnya dia jauh tampil lebih premium lagi. Tapi sepremium apa sih sampai dia berani untuk berpisah dari Avanza gitu kan? Kita bahas lengkap mulai dari eksteriornya seperti biasa. Tapi sebelum kita mulai, kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Dian dan Mas Bambang dari Toyota Auto 2000 Yosudarso. Kalau kalian misalnya pengen cari Toyota, pengen tanya-tanya, pengen SPK, pengen test drive model-model terbaru seperti ini, bisa langsung kontak Mas Dian dan Mas Bambang via Instagramnya untuk Mas Dian sebelah sini, dan CP-nya Mas Dian sebelah sini, ataupun ke Mas Bambang di Instagram sebelah sini, dan CP-nya juga di bagian bawah sini, seperti itu. Nah, dari atas, antena sudah shark fin, ini pun bentuk roofline memang sama tapi udah stylish gitu ya, ada ala-ala spoiler yang belok ke bagian samping sini. Nah, di bagian sini ada perbedaan pertama, karena untuk Veloz dia udah dapat rear defogger, jadi ya udah cukup oke lah. Dan ke bawah lagi, memang walaupun panel bagasi di sini tuh terlihat lumayan serupa, namun ini udah jadi jauh-jauh lebih keren gitu ya, berkat adanya LED bar di sini dan penempatan badging yang berbeda. Kalau Avanza kan badge di sini gitu kan, dan badge menurut gua agak kegedean gitu, agak awkward gimana gitu kan. Tapi untuk yang satu ini, dia ketambahan kayak garnish bagasi di sini yang terlihat lebih 3D, dan badgingnya pun di sini melebar Veloz gitu ya. Jadi makanya dia terlihat lebih wide dan lebih mewah gitu. Veloz ini kebagian tipe Q, iya. Jadi kayak Innova ya, sekarang di lineup Avanza ini udah bukan lineup Avanza, ada tipe Q-nya berupa Veloz ini. Ke bawah, bumpernya juga sekarang udah berbeda banget karena dia modelnya tuh di sini ada kayak ala-ala air vent dengan mata kucing yang modelnya tuh T-shape gini. Ini tuh mirip kayak bumpernya BMW gitu nggak sih? Ke bawah, aksen-aksen hitam serta skid plate menandakan kalau mobil ini desainnya tuh sekarang udah lebih ke SUV-an. Iya, jadi terkesan lebih gagah yang membuat gua bertanya-tanya, apa gunanya Rush di lineup Toyota sekarang? Safety, ada 2 titik parking sensor sewarna body di sini yang udah rapi banget, termasuk ada kamera mundur yang disematkan di bagian belakang sini, dan kameranya pun sudah 360. Jadi canggih ya, nggak kayak Avanza biasa yang tidak ada kameranya. Kemudian lampu, walaupun memang lampu plat nomornya sayangnya dia masih kuning-kuning bohlam kayak gini, tapi lampu taillights-nya ini gue demen banget. Taillights-nya ini full
body length lebar seperti ini all the way sampai ke badge Toyota di tengah, dan ini ngingetin gua ke mobil yang gua pernah review juga yang satu ini. Iya, Toyota All New Harrier TNGA yang lampunya tuh melebar gitu ya. Jadi kesan mobilnya tuh lebar dan futuristik. Dan ini pun seperti Avanza juga, lampunya sudah full LED. Lampu senja LED bar yang sangat keren ini, lampu rem LED dots di sini, dan lampu mundur sein ada di bagian bawah sini sudah full LED. Dia kedapatan roof rail berwarna silver yang udah kelihatan bikin lebih gagah lagi, dan juga tentunya di atas ini udah dapat talang air yang sangat bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Beltline dia juga chrome, berbeda dengan Avanza yang hitam, dan dia chrome-nya tuh all the way sampai ke pilar belakang sebelah sini, dan ini chrome-nya tuh cukup menarik karena dia nyambung all the way sampai ke bagian lampu depan, ke grill, dan muter ke bagian sisi sananya, jadi nggak putus gitu ya. Termasuk door handle, dia model grip type full sewarna body, dan dia udah ada keyless entry di sini yang terasa cukup rapi. Termasuk kalau kalian buka tutup, di sini pun sudah ada welcome light yang disematkan di bagian spion sini gitu ya. Jadi terasa cukup mewah. Ke bawah dia ada aksen hitam-hitam yang lagi-lagi menegaskan bahwa ini adalah Veloz yang berjiwa crossover, sekaligus yang gue suka. Ini Toyota niat banget nih, tumben banget nih. Jadi untuk bagian fender-fenderan ini supaya dia terkesan lebih keker, nggak kayak Avanza yang mungkin agak kurus gitu ya, dia ditambahin over fender sewarna body gini yang bikin desainnya tuh kesannya lebih bold gitu ya, lebih gegah gitu, lebih keren. Termasuk ini kan belakangnya kan add-on, bagian depannya dia fendernya beda ya, jadi fendernya tuh ngebentuk lebih gembung dibandingkan Avanza biasa. Ini niat banget, gue suka. Akhirnya Toyota sekarang makin niat. Spionnya model pedestal, ini spionnya memang seperti yang gue bilang, memang common parts dengan contohnya Avanza lama, Race, The Rush gitu ya. Tapi teknologi udah sangat oke banget. Ada blind spot monitoring di bagian sini, dan di bagian bawahnya selain ada welcome light, dia juga udah ada kamera, karena kameranya sudah 360. Nah, kalau bahas mengenai kaki-kakinya, di sini juga mendapat ubahan yang cukup signifikan dibandingkan Avanza yang biasa, yang for peasants gitu kan. Nah, di sini secara ukuran pelek sendiri udah kelihatannya kalau ini tuh gede banget sebagai standarnya. Dia menggunakan ring 17 inci, iya, jadi nggak kalah lah sama expander facelift terbaru yang udah ring 17 itu kan. Dan di sini dia pun bautnya sekarang sudah menjadi PCD 5, iya, jadi lebih tangguh. Namun memang kalau kalian suka gonta-ganti pelek, agak disayangkan. Kenapa? Karena 5 di sini bukan 5114 seperti kebanyakan pelek aftermarket. Ini 5100. Iya, jadi PCD itu serupa dengan contohnya Corolla Altis ataupun Sienta gitu ya. Yang nyari peleknya susahnya naujubillah gitu ya. Tapi ya mungkin kedepannya dengan adanya Avanza terbaru, banyak-banyak pelek aftermarket yang bikin pelek dengan PCD 500. Dan ini juga peleknya yang gue suka, dia tuh gede, two-tone polish, dia agak concave, model 5-spoke, twin-spoke gini ya. Kesannya tuh keren banget untuk ukuran pelek standar loh. Ini really nice banget desainnya. Dan ini dibalut dengan ban Bridgestone Turanza, lagi-lagi cukup oke ban bawaannya dengan ukuran 205/50 R17. Pengereman depan cakram, belakang cakram. Iya, jadi beda dengan Avanza yang belakangnya masih tromol, ini belakang sudah disc brakes. Termasuk di bagian dalam tentunya dia udah nggak rem tangan yang begini-gini lagi, dia sudah electric parking brake dengan fungsi auto hold. Dan tentu dia bicara soal update dari Avanza ke Toyota All New Veloz, perubahan paling signifikan di bagian eksteriornya adalah di bagian fascia depannya ini. Iya, karena kalau kita ngeliat Veloz yang lama-lama yang generasi sebelumnya, itu kan ubahnya paling ganti bumper atau kayak lampunya yang Veloz itu proyektor atau gimana gitu kan. Tapi untuk yang satu ini dia betot alias beda total gitu ya. Kap mesin beda, bumper beda, grill beda, bahkan lampu ini yang mungkin terkesan mirip juga beda potongannya. Jadi kalau kalian pengen faceliftin Avanza biasa ke Veloz, kalian harus ganti kap, ganti fender, ganti bumper, ganti lampu, ganti grill, ganti semuanya gitu ya. Tampangnya ini justru ngingetin kita ke American SUV Toyota yang ada di US sana gitu. Jadi dia gahar dengan grill trapezoidal seperti ini, piano black di sini dengan aksen chrome di atas, dan seperti yang gue bilang aksen chrome ini langsung masuk ke bagian lampu dan langsung lanjut ke fender, lanjut ke belakang sampai ke pilar. Jadi nggak putus, itu detail yang sangat bagus. Tempat plat nomornya aja ini piano black loh, gue nggak ngerti, ini kan nggak kelihatan gitu kan, tapi ini piano black jadi terkesan mewah. Desain bumper jadi lanjut ada aksen hitam-hitam di bawah yang menegaskan kesan crossover, ada aksen skid plate di depan lagi yang menegaskan kesan crossover, dan juga bumpernya desainnya lebih angular, lebih kayak nyiku-nyiku gitu, dengan aksen chrome besar di bagian samping sini yang T-shape gitu ya. Jadi desainnya itu lumayan. Fog lamp dia memang ini masih halogen biasa, tapi ya
ya udahlah, at least di bagian atas ini lampunya sudah full LED dan dia cantik banget. Untuk lampu kota, di bagian bawah sini strip berwarna putih udah lumayan modern. Untuk lampu low beamnya, dia di cluster bagian dalam sini, high beam juga cluster di bagian dalam sini. Tapi untuk lampu sennya, bedanya dengan Avanza yang biasa, dia sudah sequential. Ya, jadi udah modern. Dan juga kalau kita mendak bagian atas sini di kacanya, karena yang satu ini sudah di-equip oleh Toyota Safety Sense, tentunya sudah ada stereo kamera di bagian atas sana yang bisa membaca marka jalan dan jarak ke objek di depannya. Jadi udah canggih banget, walaupun memang di TSS-nya itu ada plot twist. Ntar kita jelasin di bagian knowing-nya. Namun, seperti yang kalian tahu, secanggih-canggihnya sistem mobil mau TSS atau apapun itu, nggak bisa 100% melindungi kalian dari obstacle ataupun kejadian-kejadian yang ada di jalan-jalan Indonesia yang cukup ekstrim kadang-kadang. Makanya kita dari Lucknuts selalu menyarankan kalian untuk mendapatkan asuransi yang proper untuk semua kendaraan kalian. Dan kami dari Lucknuts, tiap kali untuk mengurangi asuransi, selalu menyarankan asuransi Raksa. Gue sendiri di Captur juga udah pakai Raksa, dan selama ini yang gue rasakan pelayanannya itu memuaskan banget, antisipasinya gercep banget, dan tentunya selama ini kalau mau klaim, bengkelnya di mana-mana dan sama sekali nggak ribet. Kalau kalian pengen mendapatkan asuransi Raksa, kalian bisa langsung ke website ini aja, www.raksaonline.com, dan bisa langsung beli di sana. Bahkan misalnya malam-malam gini, kan lagi malam-malam nih, biasanya kejadian-kejadian gitu kan terjadi itu malam-malam gitu kan. Nah, Raksa punya hotline yang bisa kalian akses 24 jam penuh. Jadi kalian nggak perlu khawatir dimanapun dan kapanpun, rekanan bengkel Raksa itu tersebar di seluruh Indonesia dan tentunya bukan kaleng-kaleng semua. Dan juga gunakan kode promo dari kami yaitu ROLLNUTS alias Raksa Online Lucknuts untuk tiap kali pembelian asuransi di asuransi Raksa, supaya kalian bisa dapat benefit dan bonus yang tentunya sayang banget untuk kalian lewatkan. So, kalau kalian penasaran dan pengen tahu info lebih lanjut, kalian bisa langsung kepoin sosial medianya Raksa. Untuk Instagramnya di sebelah sini @raksaonline, dan mereka juga punya YouTube channel di bagian bawah sini yang namanya Raksa Online juga, sehingga kalian bisa dapat info-info terbaru mengenai asuransi yang selalu kita percayakan. Alright, sekarang kita pengen lanjut bahas interior dari si All New Veloz 2021 yang ini. Kayak apa sih bedanya sama Avanza dan sesignifikan apa improvementnya? Yuk kita geledah interiornya. Interior juga mendapat update yang cukup signifikan dibandingkan Avanza karena udah high console dengan aksen empuk-empuk serta speedometer digital yang membuatnya tampil lebih mewah. Nah, atau guys, pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang beratnya tuh kalau dibanding Avanza yang atau Veloz yang sebelumnya itu jauh lebih hefty dan lebih sturdy gitu ya. Jadi memang peningkatan kualitasnya itu terasa di sini. Termasuk ada karpet dengan emboss Veloz yang mungkin akan menyambut kalian gitu ya. Nah, tutup itu kayak blek gitu, lebih terasa sturdy gitu. Nah, gitu aja guys, interior dari si Toyota All New Veloz. Ingat, bukan Avanza Veloz, tapi All New Veloz tahun 2021. Sebelum kita bedah fitur, desain, dan lain-lain seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan juga klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke Lucknuts Soto Jangki. Dan juga main-main ke Instagram kita di sebelah sini @lucknuts_aj dan nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami. Seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang bentuknya itu seperti ini. Ya memang ini kuncinya itu sama aja kayak Avanza yang biasa dan juga udah di-share ke model-model lain seperti Race gitu-gitu ya. Jadi dia sangat simple, bentuk pebble kayak gini, belakangnya polos, di sini logo Toyotanya lock, tombol unlock, udah, that's it, seperti itu. Tentunya, kita pengen startup dulu, pengen denger suaranya kayak apa sih. Memang ini mesin, itu sama persis dengan yang ada di Avanza, tapi apakah ada bedanya? Foot on the brake, engine start stop di bagian tengah sini, yuk kita startup dulu. Nah, atau Junkies, walaupun mesin dari si Toyota All New Veloz ini serupa dengan Avanza pendahulunya, namun dengan tuningan, transmisi, dan posisi yang berbeda. Dua NRV 1500cc inline 4 DOHC dengan dual VVT-i. Tenaganya 106 PS dengan torsi 137 Nm. Yang di-mate ke transmisi, CVT berpenggerak, you guessed it, roda depan. Ini yang paling kontroversial ya. Untuk akselerasi dan konsumsi BBM, belum ada yang tahu dan harus kita coba nanti pas kita cobain sensasi berkendaranya. Kita sih penasaran banget. Oke, lanjut tuh bahas interior dari si Toyota All New Veloz. Pertama-tama dari dashboardnya, memang kalau secara build quality and materials, dia memang agak lumayan serupa dengan All New Avanza. Namun yang kita suka nggak kayak Avanza yang full hard plastik semua. Di Veloz ini ada tambahan beberapa soft pad. Contohnya di bagian sini,
Ini dia soft touch, dan dia pun warnanya berbeda dengan Avanza ya. Kalau Avanza kan di sini tuh kayak coakan open storage, dan dia warnanya tuh kayak coklat tua gitu. Kalau ini warnanya tuh kayak light gray, kayak hampir cream gitu, dengan jahitan asli di bagian sininya. Jadi terasa lebih mewah. Termasuk ada emblem Veloz yang ngingetin kalian bahwa kalian menyetir sebuah Veloz, bukan sebuah Avanza. Bagian passenger ada cup holder sama kayak Avanza yang tepat di depan AC sehingga minuman kalian tetap dingin. Termasuk glove box yang sama juga belum soft opening, tapi openingnya lumayan kecil gitu ya, dan ini pun lumayan dalam, jadi ya ini oke lah. Ke tengah lagi, nah kalian disambut oleh sebuah infotainment yang memang ini berbeda dengan Avanza yang baru karena dia lebih besar dan kesannya tuh lebih floating gitu, jadi lebih European look. Termasuk di sini juga tampilan UI-nya segala macam itu terlihat jauh lebih mature gitu ya, jadi memang Veloz ini tuh kesannya lebih mewah seperti itu. Ada jam besar di bagian sini yang model analog, kemudian menu-menunya di sini pun terlihat sudah kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Ada radio, ada video, audio, Bluetooth teleponi udah ada, M Toyota, termasuk ada kayak Miracast gitu-gitu, menu Toyota yang typical. Ada tombol juga kapasitif di bagian kanan untuk matiin, balik ke home, volume, serta untuk voice command. Termasuk ada juga input flash disk untuk bagian sininya gitu ya. Jadi udah oke lah. Ke bawah lagi, panel AC cukup serupa dengan tombol hazard di tengah, namun panel bagian bawah sini itu udah totally berbeda dengan Toyota Avanza biasa. Panel AC ini pun lumayan beda karena dia model yang putar-putar gini ya. Kalau yang Avanza kan yang model pencet, dan juga di sini udah ada auto function. Iya. Termasuk sama juga kayak Avanza yang waktu kita bilang, dia tuh cuman ada rear defogger. Iya, di bagian Veloz ini, di Avanza kan nggak ada. Tapi untuk bagian pengaturan arah sembur, dia sama seperti Avanza, belum ada sama sekali. Seperti itu aja. Ke bawah, ini hal interesting yang kemarin di Avanza juga ada di sini, ada passenger warning untuk seat belt-nya ya. Jadi tapi passengernya nggak cuma passenger depan, full sampai baris ketiga. Untuk baris kedua ada 3 buah, untuk baris paling belakang ada 2 buah. Jadi lengkap. Kalau yang di belakang ada yang pakai seat belt, kalian bisa tempeleng dari depan sini. Engine start stop, dan ini tuh modelnya kalau kalian lihat model high console gitu ya, makanya terlihat jadi jauh lebih European gitu. Dan kalau kalian lihat di bagian sininya nih, ini ada ambient light. Iya, ambient light ini menambah kesan luxurious dari interiornya, karena kan kayak mobil-mobil Eropa kekinian semua udah ada ambient light. Termasuk ada pattern diamond cut gitu di sini yang buatkan interiornya terasa lebih mewah. Termasuk bagian transmisinya, walaupun dia serupa kayak Avanza, dia CVT, tapi dia gear levernya lebih mewah dengan ada aksen chrome, ada aksen silver di sini. Termasuk manual mode, walaupun memang belum ada pedal shifternya. Ke belakang, nah ini kemarin yang sempat bocor-bocoran. Jadi untuk Veloz ini dia sudah pakai electric parking brake dengan auto hold function. Di Avanza belum ada, dia masih yang tarik-tarik biasa. Tapi di sini sudah EPB. Termasuk belakangnya lagi, sama ya, high console itu langsung ketarik ke bagian belakang sini. Dan di sini pun ada langsung terpampang jelas wireless charger. Iya, ini bisa kalian nyalain dan matiin di sini. Kalau kalian pengen nge-charge, nggak ribet-ribet, handphone taruh sini, kelar, seperti itu. Dan yang kita suka dari high console, itu di bagian tengah sini, artinya armrest itu benar-benar sejajar dengan posisi pinggang kalian. Jadi kalau kalian nyetir dengan posisi tangan di sini, itu pas banget, jadi enak banget gitu ya. Jadi benar-benar ergonomis. Termasuk armrest ini udah kukulitan juga dengan stitching asli. Kalau kita buka, dalam pun ada tempat penyimpanan lagi. Dan kalau kalian lihat kubak-kubak di sini, ini ada 12 volt socket buat kalian nge-charge atau colok-colok sesuatu seperti itu. Jadi integrasinya bagus. Nah, ngomongin soal kukulitan, selain di sini, joknya juga berbeda dengan Avanza biasa. Dia sudah kombinasi. Ya, dia nggak full kain ya, fabric kayak Avanza, tapi dia kombinasi dengan aksen kukulitan di bagian samping sini, aksen kukulitan lagi di bagian backrest sebelah sini, termasuk sampai headrestnya. Motifnya tuh kayak polka dot gitu. Ada motif wajiknya kayak gini yang mencoba mewah, tapi ya selera sih. Menurut gue ini agak gimana gitu, tapi menurut gue udah oke lah kombinasi fabric dengan leathernya. Pengaturan jok di bagian driver memang masih manual sama, tapi udah dapat sliding, udah dapat reclining, dan udah dapat seat height adjuster sama kayak di Avanza. Setir dia sudah dibalut kulit, jadi nggak kayak Avanza yang poliuretan dengan stitching putih di sini juga, jadi digenggamnya terasa lebih mewah. Termasuk setir ini pengaturannya di bagian bawah sini bisa di tilt maupun di teleskopik. Iya, jadi sekarang expander udah ada temennya di kelas LMPV dengan setir yang bisa di teleskopik. Setirnya juga untuk klakson suaranya seperti ini masih sama aja ya, suaranya kayak gitu, perlu diganti. Namun memang beda setir dengan yang Avanza. Di bagian bawah sininya itu dia aksennya nggak kayak silver doang, dia ada black glossy di sini. Termasuk di bagian tengahnya ini brush aluminium. Iya, cukup unik ya, jadi terasa lumayan upmarket. Tombol-tombol setir di kiri ada tombol untuk kayak
trip, untuk MID-nya, dan untuk enter segala macam. Ini mirip kayak race, termasuk untuk volume button. Di bagian kanan ada kayak tombol stick track, Bluetooth teleponi, dan untuk drive mode. Ya, mobil ini punya drive mode, walaupun ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Masuk ke bagian speedometer. Nah, ini salah satu hal yang paling improve banget di interior dari sebuah Toyota Veloz gitu ya. Karena berbeda dengan Avanza, untuk si Veloz ini dia benar-benar sudah digital display. Jadi ini benar-benar mirip banget formatnya dengan Toyota Race. Di bagian kanan ada digital speedometer besar dan ada fuel gauge yang memang belum layar, tapi di kiri dia sudah full layar semua, dan kalian bisa atur-atur di sini via tombol sebelah kiri. Benar-benar mirip seperti Race formatnya ya. Jadi MID sendiri dari paling kiri itu ada ecometer, ada current consumption, ada average consumption, ada sisa range. Ke kanan kita masuk ke menu untuk melihat TSS in action. Ada jam, kemudian ada blank screen kalau kalian nggak mau lihat apa-apa. Ada warning ke kanan lagi buat review, kayak contohnya termasuk ada untuk steering angle, jadi kalian bisa lihat kayak Fortuner baru seperti ini. Dan ada door ajar yang udah individual, bahkan sampai kap mesin dan bagasi juga sudah ada. Dan paling kanan adalah menu settings yang lengkap banget settingnya gitu ya. Di sini ada display and brightness, ada time and date, ada design. Desainnya sendiri sama seperti Race, ada 4, namun khusus untuk si Veloz ini ada satu desain yang mereka bikin secara custom khusus untuk Veloz. Jadi pas kalian startup dan kalian matiin, itu ada logo Veloznya, dan desainnya pun sangat-sangat futuristik, biru, dan benar-benar bagus banget. Bahkan ini lebih bagus dari Race karena dia mendisplay nama Veloz pas kalian startup gitu. Sisanya 3-nya sama persis kayak Race, jadi nggak akan gua bahas. Bawah lagi ada display setting, ada eco indikator lagi sini, bisa kalian atur semua. Opening display mau kayak apa, ending displaynya, ada steering angle bisa dimatiin nyalain, drive mode guide, dan juga ada untuk kayak vehicle setting. Nah, di sini banyak banget. Ada front camera gitu ya, karena kan mobil ini kameranya itu sudah 360. Kemudian ada BSM alias blind spot monitoring, di kacanya kan udah bisa kalian setting nyalanya kayak apa. Rear cross traffic alert juga bisa disetting, door lock, wipers, turn signal, bahkan sampai welcome light itu bisa diatur dari sini. Bahkan kayak contohnya ambient light ini, itu settingnya semua dilakukan via speedometer ini. Jadi integrasinya bagus, udah kayak mobil Eropa gitu ya. Really nice lah, ini kita suka banget. Ke bagian kanan lagi ada satu cup holder yang memang terbuka sama seperti Avanza, namun warnanya light gray, dan di bawahnya ada beberapa tombol untuk matiin traction control dan untuk kayak forward collision mitigation-nya bisa dimatiin lewat sini. Nah, door trim sendiri juga ini yang kita cukup suka adalah bagian kalian taruh-taruh tangan itu udah empuk, nggak kayak Avanza yang keras semua. Walaupun yang kita nggak suka di bagian atasnya itu yang panel warna light gray-nya itu masih full hard plastik dan ada fake stitching. Untuk kualitas dan material interior memang harus diakui expander facelift itu masih superior karena expander sudah tak ada fake stitching sama sekali gitu ya. Kaca day night view sudah dapat gitu ya. Ada 2 buah sun visor, yang bagian kiri udah ada mirror dan card holder, di bagian kanan dia polos. Jadi kalau kalian pengen taruh kartu harus nyebrang ke bagian seberang sini gitu ya. Nah, masuk baris kedua, impresi pertama adalah pintunya sama kayak yang di depan, jadi jauh lebih berat dan substansial dibandingkan Avanza yang sebelumnya, atau mohon maaf, Veloz yang sebelumnya gitu ya. Kita masuk. Nah, biar jadi interior dari si Toyota All New Veloz, bukan Avanza tapi Veloz tahun 2021. Dan di sini sendiri, jok udah gua set ke posisi menurut gua tingginya 170 cm. Di sini masih ada ruangan kurang lebih 10 jari. Iya, jadi soal ruangan memang diakui Avanza ataupun Veloz terbaru itu melar dibandingkan yang lama, jadi space udah menjadi jauh lebih lega. Headroom sama, walaupun dia tidak tall box, dia agak sedikit low slung, tapi nggak masalah sama sekali, masih ada sekitar 6 jarian. Buat rata-rata orang Indonesia, itu udah cukup banget. Dan di sini, gue nggak akan bahas terlalu banyak. Kalau kalian pengen lihat yang lebih lengkapnya, kalian bisa tonton review Avanza gue yang sebelah sini. Karena interior kedua dan ketiga, itu kurang lebih sama aja, tapi gue akan jelasin bedanya apa ya. Dari atas ini, kayak bagian climate control ini masih sama, yang bentuknya agak-agak kesigra kalya-kalyaan gitu ya, tapi ya oke lah. Nah, pembeda pertama di bagian tengah sini, dia udah dapat rear seat entertainment. Iya, jadi ada drop down TV yang bisa kalian turunin seperti ini gitu. Jadi untuk di belakang sini, anak-anak atau segala macam itu nggak bosen kalau pengen lihat nonton hiburan. Udah dapat 3 buah headrest di bagian sini, jadi 1, 2, dan 3. Jadi kalian bisa bawa 3 orang di sini dengan cukup nyaman. Dan juga di bagian tengah sini, kalau kalian ke bagian duduk tengah, selain kalian bisa langsung nonton TV yang di depan kalian seperti ini, jadi langsung direct best view gitu, karena sekarang dia sudah front wheel drive tentunya,
Pijakan di sini pun jadi jauh lebih minim. Jadi kalian bisa taruh kaki, cukup nyaman dan cukup enak di tengah sini. Nah, termasuk juga tentunya ada ISOFIX centering point di bagian seatnya gitu ya. Dan juga di bagian tengah sini dia kursi tengahnya ini bisa diturunin untuk menjadi armrest. Kayak gini. Kalau diturunin, ini posisinya pun jadi jauh lebih enak lagi. Jadi oke lah. Jadi seat back pocket yang biasa tuh kayak Avanza ada di bagian bawah sini, 2. Dan tentunya di bagian atas yang kukulitan, ini dapat 2 lagi. Ada satu yang besar di sini mungkin untuk tablet, dan ada satu lagi yang lebih kecil di bagian sini untuk handphone. Dan ini pun ada di bagian passenger dan di bagian driver. Jadi udah cukup unik. Kemudian penyimpanan selain di sini, ada juga di bagian tengah sini, cup holder. Karena kan high konsol tengah ini berbeda total dengan Avanza, jadi bisa dipakai. Walaupun memang di bagian bawah sini masih sama, ada 2 buah charging port yang langsung bentuknya USB 2,1 ampere. Door trimnya juga sama seperti Avanza, walaupun di situ ada ketambahan empuk-empukan lagi dengan real stitching. Ada cup holder di bagian armrest itu ya. Jadi kalau kalian pengen taruh minuman itu dijangkau itu enak, cepet gitu. Ke belakang sama aja kayak Avanza, cuman beda seat material doang. Lagi-lagi kalau kalian belum nonton review Avanza kita, tonton dulu di bagian sebelah sini. Alright, lanjut bahas mengenai bagasi dari si Toyota All New Veloz. Nah, untuk bukanya sendiri sama seperti Avanza terbaru, dia ada 2 tombol elektrik di bagian belakang sini. Satu untuk buka kunci dan satu untuk buka bagasinya sendiri. Jadi udah modern lah ya. Nah, pas dibuka, memang secara kubikasi ruangan dan yang lain-lain dia plek-plek 100% sama dengan Toyota All New Avanza yang pernah kita review sebelah sini. Kayak gitu. Jadi di sini sendiri ruangan tersisa kurang lebih 2 jengkal kalau seandainya baris ketiganya lagi naik. Di sini pun kalau kalian pengen taruh belanjaan sehari-harian, golf bag, gym bag masih muat. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar, kalian harus diturunin semua ini joknya. Nah, kalau udah begini, ini pun jadi rata lantai. Jadi kalau kalian pengen slide item ke bagian depan, itu jauh lebih mudah. Kalau udah gede begini, kalian pengen masukin koper large 3, di sini pun masih masuk gitu ya. Termasuk kalau butuh ruangan yang lebih gede lagi, jok baris kedua sama, bisa dilipat dan dia pun bisa rata lantai all the way sampai ke baris kedua. Jadi udah ciamik banget lah soal konfigurasi penyimpanan dan practicality-nya. Di belakang sini ada false floor. Kalau kita buka, dalamnya ada beberapa tempat kompartemen penyimpanan tertutup, termasuk ada penyimpanan untuk dongkrak yang tersimpan rapi di bagian sana. Kalau kita tutup, ada open storage di bagian kiri sini, termasuk ada lampu juga yang menerangi pas malam. Dan karena di baris ketiganya ada 12 volt socket, itu pun kalian bisa pakai untuk contohnya colok vacuum cleaner gitu-gitu ya, itu masih bisa. Di sini juga load lipnya nggak ada, dia benar-benar flat. Jadi kalau kalian pengen tarik barang keluar tuh gampang, nggak perlu diangkat. Dan untuk urusan ban serep, dia ditaruh di kolong yang untuk aksesnya bisa diakses via tulisan yang ada di sini, yang spare tire gitu ya. Jadi overall secara ruangan memang meningkat lumayan signifikan dibandingkan Avanza yang sebelumnya. Maksud gua Veloz yang sebelumnya. Walaupun ia sudah naik kelas dan kini berpisah dari Avanza, namun karena ia berpotensi membunuh rush, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Toyota All New Veloz. Toyota Veloz ini punya 3 drive mode. Ada normal, dan kalau kita tekan sekali, cetek, ada power mode. Kalau kita tekan lamaan, ada eco mode. Tapi ada hal annoying di sini. Kenapa? Karena kalau misalnya gue tekan sekali nyalain power mode, oke, power mode udah nyala. Kalau gue tekan lagi lamaan, eco mode-nya ikutan nyala. Jadi kalian bisa nyalain power mode dan eco mode secara simultan. Iya, power dan eco secara bersamaan. Gue nggak ngerti ini jadinya ECU-nya bagaimana. Pasti kan di dalam tuh chaos gitu kan. Ini power mode apa eco mode gitu kan. Jok baris pertama ke jok baris kedua ke jok baris ketiga, itu tuh kayak semakin ke belakang tuh kayak semakin downgrade gitu. Kenapa? Karena di jok baris pertama, dia joknya tuh ada kukulitannya, terus ada aksen warna kayak grey yang sama kayak dashboard, sama kayak door trim gitu ya. Jadi joknya tuh paling niat. Di jok baris kedua, tetap ada kukulitan, tapi aksen light grey-nya hilang. Jadi joknya gelap, hitam semua. Sedangkan baris ketiga ini, aksen kukulitannya hilang total. Jadi full fabric aja untuk baris ketiga. Dan tentunya the biggest annoying alias the biggest plot twist yang ada di All New Veloz ini adalah semenjak dulu bocor, itu kan udah digadang-gadangkan kok, oh Veloz ada TSS, pasti ada ACC alias Adaptive Cruise Control. Ternyata lah kok tombol bagian kanannya sepi gitu kan. Jadi tidak ada Adaptive Cruise Control di sini. Walaupun ini varian paling tinggi sekalipun, TSS-nya sama seperti Avanza GTSS. Jadi
Namun tenang, karena sebagai versi termewah dari mobil sejuta umat Indonesia sepanjang masa pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Toyota All New Veloz. Seniat itu mereka nge-brandingin nama Veloz di mobil ini karena di bagian dalam cluster headlight samping sini itu ada emboss Veloz. Iya, jarang-jarang banget Toyota gitu ya ngasih detail seniat ini. Jadi kalau dilihat nggak mungkin salah, di dalam sini ada tulisan Veloz. Tadi kan gue udah bilang, gue cukup suka ambient light di interior all new Veloz ini. Ada di bagian bawah sini gitu ya. Kemudian ada di bagian lingkar door trim sebelah sini yang bikin interiornya tuh jadi sangat modern. Tapi perlampuan interiornya ternyata jauh lebih modern dari itu. Pertama-tama, dome light di atas sini walaupun bentuknya sama kayak Avanza, tapi kalau kita pencet, sudah warnanya putih. Ya, dalamnya sudah LED. Jadi oke banget gitu kan. Termasuk di bagian sini yang rear seat entertainment ini kan ada ambient light nih kan warna biru. Nah, di sini. Dan ternyata ambient light di bagian sini yang warna biru itu bisa di custom warnanya, bisa kalian ganti-ganti di sini nih. Kalau kita pencet di sini tombol yang tulisannya gambar lampu, terus kita geser, bisa jadi warna kuning, biru, putih, dan off. Pilihan warna untuk all new Veloz ini memang cuma ada 3 dan main aman semua. Ada hitam, ada silver, dan ada putih. Tapi clear putih ini cukup spesial dan interesting. Kenapa? Karena ini disebut Platinum White Pearl dan ini tuh cat yang katanya serupa sama putih-putih yang ada di Alphard. Putihnya tuh mutiara banget dan kalau siang tuh bener-bener pearlescent banget. Walaupun memang kalian harus nambah kocek 1,3 jutaan untuk menebus cat yang memang premium ini. Tapi menarik gitu ya, maksudnya untuk sebuah LMPV dapat cat premium dan kalian harus nambah. Itu tuh kayak di mobil-mobil mahal gitu feel-nya. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Toyota All New Veloz tahun 2021. Iya, perlu diingat lagi ya, ini sudah bukan Avanza Veloz lagi, namun ini sudah terpisah menjadi the all new Veloz gitu. Dan memang pas kita syuting ini belum official karena kan belum launching, namun konon katanya sih harganya itu ada di kisaran 290-an juta rupiah dan itu pun masih terpotong PPNBM gitu ya. Tapi nanti kalau seandainya udah normal, nanti mungkin harganya bisa di kisaran 300 jutaan rupiah. Apakah sepadan atau enggak? Menilai fiturnya silakan kalian nilai sendiri. Namun memang Veloz ini dibangun oleh Toyota, sedangkan Avanza dibangun oleh Daihatsu. Jadi seperti itulah kurang lebih strategi mereka. Makanya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mas Dian dan Mas Bambang dari Toyota Auto 2000 Yosudarso yang udah izinin kita untuk ngulas si Toyota All New Veloz ini di Laknas Auto Jangki. Kalau kalian tertarik untuk nanya mengenai diskon, nanya mengenai unit gitu, atau pengen SPK, pengen test drive dan lain-lain, semua unit Toyota, mau Avanza, mau Veloz dan lain-lain, kalian bisa kontak Mas Dian dan Mas Bambang yang Instagramnya ada di sini untuk Mas Dian. Kontaknya ada di sini untuk Mas Dian. Dan juga untuk Mas Bambang, Instagramnya di sebelah sini. Dengan kontaknya ada di bagian bawah sini. Seperti itu. Dan juga tentunya selain itu, kita juga pengen kasih special thank you juga buat Raksa, asuransi yang selalu kita percayakan untuk melindungi semua mobil-mobil kendaraan kita dari jalan-jalan jahanam yang ada di Indonesia. Seperti yang kalian tahu, sekarang kan sering banget gitu kejadian mobil baru kayak begini gitu kan. Dilihat, wih keren, tau-tau pas pulang dari showroom jebret, kena motor lah, apalah gitu. Sangat-sangat enggak banget. Makanya kita perlu asuransi yang proper yang senantiasa ngelindungin mobil kalian. Apalagi kayak misalnya malam-malam gini ya. Itu kan rentan banget kejadian-kejadian kayak gitu. Tenang aja karena Raksa juga punya hotline 24 jam yang kalian bisa akses dimanapun dan kapanpun. Jadi tentunya sangat-sangat reassuring. Sekaligus kalau kalian tertarik, gampang banget cara apply-nya. Tinggal kalian kunjungin website di bagian bawah sini, www.raksaonline.com, dan kalian bisa langsung beli asuransi di sana, termasuk responnya juga gercep karena 1 kali 24 jam kalian akan langsung dikontak oleh CP-nya Raksa. Kalau tertarik, selain akses website, kalian juga bisa langsung via CP-nya Raksa ada di bagian bawah sini. Seperti itu. Dan pas melakukan pembelian, jangan lupa juga untuk memakai kode promo dari kami supaya kalian bisa dapat bonus dan benefit yang tentunya pasti asik dan seru banget. Kodenya adalah yang satu ini, iya, Roll Nuts alias Raksa Online Laknas gitu ya, seperti itu. So thank you banget. Dan soal asuransi, percayakan ke Raksa Online. Dan tentunya special thank you juga buat kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknas Auto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas Underscore sebelah sini,
supaya langsung up to date dengan info-info otomotif terkini, jokes-jokes harian yang pastinya tentu akan menghibur kalian semua. Sebentar lagi akan gias, dan kita pun siap tempur kalau ketemu di gias. Jangan lupa untuk bertukar sapa. Sekian dari Toyota All New Veloz yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.